Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianiswaratu Maulina, NPM 337 kelas G. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus PT Bank BNI Syariah yang ada di Surabaya sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 43 DSN MUI nomor 8 tahun 2004 tentang takwij bagi nasabah wan prestasi. Dalam kurun waktu 2 dasawarsa terakhir, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dihadapi kenaikan yang cukup pesat, teruji dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai memiliki anak cabang berbasis syariah. Perbankan syariah terlihat relatif singkat telah mampu memperlihatkan kemajuan yang lumayan signifikan yang sukses mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mempunyai kesempatan pasar yang cukup luas sesuai dengan kebanyakan penduduk bangsa Indonesia yang beragama Islam. Perbankan syariah di kala ini cukup luar biasa, meski tidak mencapai target yang diinginkan. Dalam menjalankan pembiayaan bank sebagai media intermediasi, yaitu menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana. Yang menjadi perhatian ialah ketika bank menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, dan terjadilah gagal bayar atau wan prestasi. Gagal bayar atau wan prestasi merupakan resiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana resiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari wan prestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi ganti, pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara. Takwij adalah berbeda dengan riba jahiliyah. Ini karena takwij tidak diisyaratkan pada awal akad. Sedangkan riba jahiliyah telah ditempatkan syaratnya pada awal akad. Takwij hanya dikenakan ke atas kerugian nyata yang dialami oleh kreditur selama periode keterlambatan pembayaran tersebut. Kata al-takwij berasal dari kata iwaj, yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan al-takwij sendiri secara bahasa berarti mengganti atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Sebelumnya saya akan membahas juga tentang metode penelitiannya. Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, dapat dikatakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka hasil data akan difokuskan berupa pertanyaan secara deskriptif dan tidak mengkaji suatu hipotesa serta tidak mengkorelasi variabel. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Surabaya. Teknik pengumpulan dana yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah diolah dan diambil secara deduktif dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyelesaikan data yang diperoleh dari teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari lapangan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pelaksanaan takwij pada Fatwa DSN MUI nomor 43 DSN MUI nomor 8 tahun 2004 di Bank BNI Syariah Surabaya. Dengan adanya perkembangan bank dan diiringi kemudahan dalam melakukan pembiayaan, dengan adanya berbagai layanan bank yang dapat membantu segala kebutuhan nasabahnya, maka jumlah pembiayaan meningkat secara tajam.
dan selanjutnya jumlah pembiayaan bermasalah juga menjadi bertambah. Munculnya pembiayaan bermasalah sering dimulai dengan berbagai indikasi dan gejala. Oleh karena itu, perbankan dapat memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab nasabah tidak melaksanakan kewajibannya pada bank. Kebijakan penetapan takwid, yakni penetapan beban biaya yang dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pembiayaan yang seharusnya selesai tahun ini akan tetapi mundur karena kebijakan rescheduling. Hal tersebut secara ekonomis akan menimbulkan kerugian bagi bank karena penundaan pengembalian. Masing-masing bank mempunyai kebijakan tersendiri mengenai takwid. Ketentuan khusus yang pertama, besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Yang kedua, klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai implementasi takwid bagi nasabah wan prestasi pada Bank BNI Syariah Surabaya. Dalam kegiatan atau aktivitas Bank BNI Syariah Surabaya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana dalam perbankan syariah disebut dengan akad pembiayaan. Salah satunya adalah produk Gria IB Hasanah. Pembiayaan seperti ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau resiko-resiko yang timbul, yaitu pembiayaan macet atau angsuran tersendat. Seperti halnya kasus pembiayaan Gria IB Hasanah bermasalah yang terjadi di Bank BNI Syariah Surabaya, yakni kasus salah satu nasabah yang mengalami penundaan dalam mengangsur kewajibannya. Sehingga dalam hal ini, pihak nasabah dapat memenuhi konsekuensi dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank BNI Syariah Surabaya. Dalam hal ini, pihak Bank BNI Syariah Surabaya melakukan penjadwalan kembali dari kewajiban debitur atau pihak nasabah yang bermasalah. Melalui rescheduling ini, Bank BNI Syariah Surabaya memberikan kebijakan dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban yang awalnya akan berakhir pada tahun 2023 menjadi 2028. Dalam menyelesaikan pembiayaan BNI IB Gria bermasalah, Bank BNI Syariah Surabaya diharapkan benar-benar mampu menerapkan prosedur penyelesaian yang sudah ada atau sesuai syariah, yakni dengan cara damai atau bermusyawarah guna mencari titik temu yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pembiayaan BNI IB Gria modal sepenuhnya dari pihak kreditor, sebaiknya pada pihak Bank BNI Syariah Surabaya menerapkan syarat khusus, yakni calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan BNI IB Gria diharapkan sudah pernah terbukti berhasil melaksanakan akad baik musyarakah maupun murabahah. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian implementasi kebijakan Fatwa DSN MUI takwid bagi nasabah wan prestasi pada Bank BNI Syariah Surabaya ialah dengan cara menerapkan kebijakan rescheduling. Karena dengan penerapan kebijakan ini, pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan Gria IB Hasanah bermasalah dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar yang menyangkut internal dan eksternal, artinya baik kreditur maupun calon debitur, harus dapat saling bekerja sama dengan baik sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Menguasai aspek bisnis nasabah atau calon nasabah, artinya dari pihak Bank BNI Syariah Surabaya harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nasabah mengajukan pembiayaan Gria IB Hasanah di Bank BNI Syariah Surabaya. Pihak Bank BNI Syariah Surabaya harus mengetahui penggunaan modal yang diajukan pihak nasabah, calon anggota seperti apa,
bagaimana pekerjaan dan usaha dari pihak nasabah, manajemennya seperti apa, dan juga menganalisa kondisi jaminan yang akan dijaminkan dari calon nasabahnya. Lalu ada opsional atau bagian tambahan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai analisis cara penyelesaian pembiayaan BNI Gria IB Hasanah bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Surabaya, yakni kasus nasabah ini tidak jauh berbeda dengan teori yang sudah ada. Bank BNI Syariah Surabaya dalam menyelesaikan pembiayaan Gria IB Hasanah bermasalah dengan cara kebijakan menerapkan rescheduling. Karena dengan penerapan kebijakan ini, pihak nasabah dapat menyelesaikan pembiayaan Gria IB Hasanah bermasalah dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan rescheduling, inilah Bank BNI Syariah dapat menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi pada nasabah tanpa menyita barang jaminan yang diagunkan. Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUES atau UUS. Sekian dari penjelasan tentang takwij. Terima kasih. Maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.